Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 1 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan tentang bagaimana Allah menggunakan kelemahan manusia untuk menunjukkan kekuatannya. Ini berlaku tidak saja bagi para nabi dan para rasulnya, namun bahkan bagi putranya sendiri ketika ia mengambil rupa manusia. Namun justru melalui kelemahannya, kita dapat melihat besarnya kuasa Allah dalam dirinya. Benarlah apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Sebab sabdanya juga, "Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Sungguh saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak memandang kelemahan manusia sebagai sesuatu yang menghalangi rencananya. Ia sendiri bahkan memilih untuk menjadi manusia yang serba terbatas ketika ia turun ke dunia, menjadi anak tukang kayu dan dikenal sebagai tukang kayu. Ia memilih menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita semua menjadi kaya. Bukan agar kita menjadi kaya dalam hal-hal duniawi yang bersifat sementara, tetapi dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, agar kita tidak kekurangan dalam satu karunia pun. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 7. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang telah dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Keadaan kita masing-masing berbeda, sehingga bagian kita dalam karya Kristus tidaklah sama. Namun apapun bagian kita perlu mengingat bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sikap kerendahan hati, yang tidak mudah berputus asa jika kita dihadapkan dengan kelemahan dan bahkan dosa-dosa kita sendiri. Sebab melalui kelemahan kita diingatkan untuk selalu bertobat dan menggantungkan diri kepada Tuhan. Justru pada saat kita memasrahkan diri pada Tuhan inilah malah Tuhan dapat berkarya dengan lebih nyata di dalam diri kita. Tidak demikian halnya jika kita menutup diri dengan pikiran dan pandangan kita sendiri, merasa sudah mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah itu yang kita dengar dalam warta Injil tadi? Mata hati orang-orang sekampung Yesus di Nazaret
begitu tertutup dengan anggapan mereka sendiri tahu tentang Yesus sebagai seorang tukang kayu, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa apa yang dilakukannya sesungguhnya jauh melampaui apa yang diperbuat oleh seorang tukang kayu, bahkan melampaui apapun yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Dalam Injil Markus yang sama, pada perikop-perikop sebelumnya, dikisahkan Yesus yang menyembuhkan begitu banyak orang sakit, mengusir roh-roh jahat, menghentikan angin ribut, dan membangkitkan orang mati. Semuanya adalah tanda dan mukjizat yang seharusnya membuat mereka dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan. Namun, saudara saya yang terkasih, mereka malah terpaku oleh anggapan mereka bahwa Yesus tidaklah mungkin istimewa. Karena telah sekian tahun mereka lihat Yesus sepertinya biasa-biasa saja, hidup di tengah mereka sebagai tukang kayu. Bahwa Yesus langsung dikenali sebagai tukang kayu, artinya sebelum karyanya di hadapan publik, Yesus memang bekerja sebagai tukang kayu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran ajaran Tuhan dalam gereja kita dengan lemah lembut dan hormat. Namun jika yang mendengarkan tetap tidak dapat menerimanya, kita tidak boleh memaksakannya. Ingatlah bahwa kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk menjadi nabi, untuk mewartakan dan melakukan hal yang benar. Kemudian, walaupun kita menyadari bahwa kita tidak luput dari kelemahan dan dosa, kita tetap diingatkan oleh sabda Tuhan hari ini untuk terus berjuang memperbaiki kesalahan kita dan tetap berusaha mewartakan dan memberi kesaksian kebenaran Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, curahkanlah roh kekuatan-Mu selalu ke dalam hidupku, sehingga aku mampu mewartakan dan memberi kesaksian hidup yang benar kepada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.